Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar dari etika profesi dengan judul analisis etika komunikasi dalam media sosial dengan studi kasus Jerings dan implikasinya terhadap norma sosial di era digital. Boleh next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Bagasari Saputro dengan NIM 10 20 22 300 291. Ada saya, Nova Twaino Bakti dengan NIM 1020 223 0039. Saya Clarissa Tompuno dengan NIM 10 20 22 300038. Saya Cisha Valaipaningrum dengan NIM 10 2022 330 316. Dan saya Aurelia Verly dengan NIM 10 20 22 330 371. Baik, yang pertama sini ada latar belakang. Di era digital, media sosial menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan menyampaikan opini. Tetapi kebebasan berekspresi seringkali menimbulkan tantangan etika. Kasus Jerings, seorang musisi di Indonesia, menunjukkan bagaimana kritik tajam terhadap isu sosial, khususnya selama pandemi COVID-19, dapat mempengaruhi opini publik, memicu konflik hukum, dan mengganggu stabilitas sosial. Fenomena ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis untuk menjaga harmoni sosial di ruang digital. Penelitian ini menganalisis etika komunikasi Jerings, dampaknya terhadap norma sosial, dan implikasinya bagi masyarakat serta kebijakan media sosial. Boleh next. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk komunikasi Jerings dalam media sosial yang berkaitan dengan kritik terhadap isu sosial, terutama selama pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja aspek etika komunikasi yang dilanggar dalam kegiatan Jerings di media sosial. Yang ketiga, bagaimana dampak komunikasi Jerings terhadap norma sosial dan opini publik di era digital. Yang keempat, apa saja implikasi dari komunikasi Jerings terhadap kebijakan media sosial dan stabilitas sosial. Yang kelima itu adalah bagaimana keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis dapat diterapkan untuk menjaga harmoni sosial di ruang digital. Lanjut next. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah yaitu menganalisis bentuk komunikasi sosial terkait isu sosial selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengevaluasi pelanggaran etika komunikasi dalam penyertaan jaring di media sosial. Yang ketiga, mengukur dampak komunikasi jaring terhadap norma sosial dan opini publik. Yang keempat, mengidentifikasi implikasi komunikasi jaring terhadap kebijakan media sosial dan stabilitas sosial. Yang kelima, merumuskan pendekatan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis di ruang digital. Nah, dalam kami melakukan penelitian ini, kami mengadopsi metode deskriptif kualitatif atau studi literatur, di mana pengumpulan data yang kami lakukan ini melalui studi pustaka yang mencakup beberapa artikel berita terpercaya, dokumen hukum yang berhubungan, serta literatur akademik yang membahas mengenai etika media sosial. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, kami melakukan analisis dokumen secara spesifik, yaitu UU ITE pasal 28 ayat 2 tahun 2024 mengenai ujaran kebencian. Lalu setelah itu kami mengambil studi kasus dari Jerings tentang kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Lalu setelah itu dalam menganalisis data, kami melakukan dua metode, yaitu pendekatan hukum dan juga penarikan kesimpulan, di mana pendekatan hukum ini bertujuan untuk kita bisa memahami peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya penerapannya dalam mengatur ujaran kebencian. Lalu setelah itu akan ditarik sebuah kesimpulan, dan kesimpulan ini diambil dari data dan informasi yang diolah serta dianalisis, lalu diinterpretasikan untuk menjawab semua rumusan masalah yang sudah dimention tadi, agar nantinya dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kasus ujaran kebencian, serta memberikan saran yang berbasis bukti. Selanjutnya. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan, terdapat 15 poin pembahasan yang kami analisis di dalam jurnal telah kami buat. Namun di sini kami akan menyampaikan 4 poin utama yang menangkup analisis dari kasus ujaran kebencian Jerings terhadap Ikatan Dokter Indonesia.
Bentuk yang pertama itu ada kronologi kasusnya, yang dimana musisi IGD Ari Astina yang dikenal sebagai Jerings menjadi pusat kontroversi setelah unggahannya di media sosial menyebut IDI atau Ikatan Dokter Indonesia kacung WHO. Unggahan tersebut yang dibuat pada 13 Juni 2020 menuduh IDI dan rumah sakit memaksakan tes COVID-19 secara tidak wajar, sehingga menimbulkan stres dan risiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. Unggahan ini memicu laporan hukum dari IDI yang menilai pernyataan Jerings sebagai fitnah yang mencemarkan nama baik. Pada akhirnya, Jerings divonis 1 tahun 2 bulan penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 10 bulan melalui banding, dengan tambahan kewajiban membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Jerings bebas murni pada 8 Juli 2021 setelah menjalani hukuman. Lalu yang kedua ada etika komunikasi di media sosial. Kasus Jerings ini menunjukkan pentingnya menjaga etika komunikasi dalam platform digital. Kritik yang dilontarkan tanpa bukti yang jelas dan disertai dengan nada provokatif dapat memicu konflik sosial dan pelaporan hukum. Dalam konteks ini, Jerings gagal mempertimbangkan dampak sosial dari ucapannya terhadap masyarakat dan institusi yang menjadi target kritiknya. Lalu ada regulasi dan literasi digital. Kasus ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas terhadap ujaran kebencian di media sosial. Hukum yang berlaku, termasuk UU ITE di Indonesia, memberikan dasar hukum untuk menangani kasus seperti ini. Namun di sisi lain, kasus Jerings juga menggarisbawahi perlunya peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat lebih bijak dalam mengekspresikan pendapatnya di ruang publik digital. Lalu yang terakhir ada dampak sosial. Pernyataan Jerings berkontribusi pada persepsi negatif terhadap IDI sebagai institusi medis, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya respons institusi dalam menjaga kredibilitas dan membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi jaring ini selama di media sosial selama pandemi ini seringkali memang melanggar etika komunikasi seperti penggunaan bahasa yang provokatif dan penyebaran informasi yang kontroversial. Pelanggaran ini berdampak keterganggunya norma sosial, polarisasi opini publik, dan peningkatan ketegangan di ruangan digital. Selain itu, kasus ini menunjukkan perlunya kebijakan modernisasi konten yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas sosial, sekaligus menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis. Untuk solusinya, penelitian ini merekomendasikan edukasi etika komunikasi digital bagi figur publik dan masyarakat untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat. Selain itu, ada penguatan kebijakan media sosial diperlukan dengan penggunaan algoritma yang efektif dalam mengelola konten provokatif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Untuk penelitian mendatang, diharapkan dapat memperluas fokus pada dampak komunikasi figur publik lainnya dan mengembangkan kerangka kerja untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab etis di era digital. Mungkin dari kelompok 10, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.